Giziat Boarding School. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kembali lagi bersama Bu Mila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Setelah kemarin minggu lalu kita belajar tentang teks narasi, mari kita lanjutkan yaitu tentang materi teks prosedur. Ya, baik. Bu Mila akan menyampaikan beberapa materi terkait teks prosedur. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pertama, apa sih teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang bertujuan menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu secara urut dan lengkap. Ya, nah biasanya kita temukan teks ini dalam sebuah kemasan handphone, laptop, atau makanan-makanan ya. Nah, nih baik, tujuan teks prosedur ya. Tujuannya apa sih kita membuat teks prosedur ya? Tujuannya adalah agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan tepat dan akurat sesuai dengan langkah-langkah agar tidak terjadi kesalahan ya. Nah, selanjutnya teks prosedur berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Ya, teks prosedur melakukan sesuatu adalah teks prosedur yang menjelaskan cara melakukan sesuatu. Contohnya ya, pertama ada teks misalkan teks prosedur merawat anggrek atau teks prosedur memegang angklung. Ya, selanjutnya teks prosedur membuat sesuatu. Ya, teks ini untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Ya, contoh teks prosedur membuat sesuatu diantaranya adalah misalkan teks prosedur membuat nasi goreng atau membuat layang-layang. Ya, sedangkan berdasarkan kerumitannya, teks prosedur terbagi dalam dua macam, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Ya, di dalam teks prosedur ada beberapa struktur yang membangun ya. Pertama, Bu Mila akan menjelaskan strukturnya ya. Strukturnya pertama ada tujuan. Nah, di bagian ini kalian bisa memasukkan apa sih tujuan kalian untuk membuat teks prosedur tersebut ya. Ya, hal apa yang bisa kita dapatkan setelah kita membuat teks prosedur tersebut. Ya, selanjutnya berisi langkah-langkah ya. Langkah-langkah ini berisikan cara-cara atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika membuat atau melakukan sesuatu. Nah, yang perlu kalian ingat adalah dalam langkah-langkah ini kamu harus memberikan kata nomina ya. Jadi seperti 1, 2, 3 atau kata pertama, yang kedua, yang ketiga agar orang-orang tahu langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Ya, selanjutnya penutup. Nah, bagian penutup ini kamu bisa memasukkan simpulan atau ide-ide atau tanggapan atau lainnya ya. Nah, baik, di sini ada contohnya ya, contoh detail dari struktur teks prosedur ya. Pada bagian tujuan bisa dilihat di sini ya, cara memegang angklung ya. Pada paragraf ini, pada bagian ini ya, di sini disebutkan ya, apakah kamu pernah memainkan angklung? Ya, di sini ada pertanyaan dulu ya. Ya, kemudian di sini kamu menjelaskan bagaimana sih tujuan atau apa sih tujuan yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari cara memegang angklung. Ya. Selanjutnya pada bagian langkah-langkah ya. Pada bagian langkah-langkah ini bisa diperhatikan di layar video kamu. Ya, di sini ada cara memegang angklung. Nah, di sini ada kata nomina ya, ada nomor urutnya, ada nomor 1, 2, 3 atau bisa diganti dengan kata pertama, kedua atau ketiga ya. Di sini
dijelaskan langkah-langkah urutannya bagaimana cara memegang angklung. Nah, terakhir di sini ada bagian penutup ya. Di bagian penutup ini kamu bisa memberikan tips ya, memberikan simpulan dan sebagainya ya. Ya, diperhatikan contohnya pada layar video ini ya, diperhatikan baik-baik pada bagian penutup ya. Selanjutnya ya. Nah, sedangkan di struktur teks prosedur membuat, nah ini ada beberapa perbedaan ya, yaitu tujuannya sama. Nah, ini kita menemukan alat dan bahan ya. Di struktur teks prosedur melakukan tidak ada alat dan bahan ya, tapi ketika kamu mau membuat teks prosedur membuat sesuatu harus dimasukkan alat dan bahannya. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Ada tujuan, ada langkah-langkah dan penutupnya juga. Tapi Bu Mila ingatkan sekali lagi, untuk struktur teks prosedur membuat, kalian perlu memasukkan alat dan bahannya. Ya, baik. Tadi kan kita sudah membahas apa sih teks prosedur sederhana ya. Berdasarkan kerumitannya, ada teks prosedur sederhana ya. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang mudah kita pahami. Alat dan bahannya yang diperlukan boleh dicantumkan atau tidak dicantumkan, itu bebas ya, terserah kalian. Nah, biasanya disampaikan hanya 2-4 langkah singkat saja ya. Sedangkan teks prosedur kompleks yaitu adalah teks prosedur yang membutuhkan penjelasan lebih dalam dan lebih rumit, sehingga tiap langkah yang dilakukan harus disertai penjelasan dan biasanya disampaikan lebih dari 4 langkah. Ya, baik, itu sedikit penjelasan dari Bu Mila tentang teks prosedur ya. Lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh dan struktur teks prosedur melakukan dan membuat pada buku paket kalian di halaman 92 sampai 94. Bagi kalian yang belum memahami atau kurang memahami, silahkan dilihat kembali, diulang kembali videonya. Bu Mila berharap kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.